Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ade Kreatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang promosi kesehatan. Jadi, apa itu media pembelajaran? Oke, ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Media pembelajaran. Nah, seperti yang sudah ada di gambar, jadi ada beberapa ya media bisa dikatakan sebagai alat untuk melakukan pembelajaran. Tapi definisi lebih tepatnya kita akan coba lihat di slide berikutnya. Oke, sebelum itu dalam proses penyampaian informasi, jadi informasi dari individu ke individu itu akan lebih cepat jika kita menggunakan media. Salah satu contoh misalkan saya di sini ketika ingin menyampaikan informasi ataupun kuliah, maka saya melakukan dengan media daring atau media online dari laptop dan juga bermodalkan koneksi internet. Nah, jadi itu adalah media. Jadi walaupun tidak menyampaikan secara langsung, tapi kita bisa melalui media. Tuh. Apa pengertian dari media? Nah, media berasal dari kata medius yang secara harfiah artinya tengah atau perantara atau pengantar seperti yang sudah saya singgung tadi. Jadi media ini sifatnya adalah sebagai perantara atau segala bentuk alat yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Sedangkan pembelajaran merupakan proses komunikasi seorang guru atau komunikator atau pemberi pesan pada komunikan atau penerima pesan. Itu. Jadi definisi lengkapnya media pembelajaran adalah segala sesuatu atau alat yang dapat digunakan untuk membantu proses belajar mengajar yang berfungsi memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai. Nah, seperti itu. Di sini dijelaskan memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai. Salah satu contoh misalkan seperti ini. Ketika seseorang hanya menyampaikan secara lisan saja, nah mungkin ada beberapa hal yang bisa ditangkap. Tapi misalkan kita menjelaskan tentang binatang, nah misalkan kita menjelaskan tentang singa, kita menyampaikan ciri-ciri fisik singa. Nah, kalau kita menyampaikan secara langsung tanpa ada media berupa gambar, misalkan mungkin kita orang yang menerima informasi akan membayangkan, oh singa tuh seperti ini ya, apa seperti ini ya, apa seperti ini, membayangkan sesuai dengan bayangan yang ada di pikirannya. Tapi ketika kita sudah punya media, nah, misalkan berupa gambar, maka bayangan yang akan dimunculkan adalah bayangan yang sesuai dengan informasi yang kita berikan, seperti itu. Jadi memperjelas makna itu tadi. Itu sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai. Misalkan kita akan melakukan pendidikan kesehatan atau melakukan pembelajaran tentang perilaku hidup bersih dan sehat, misalkan mencuci tangan, nah, gitu. Kalau kita hanya menyampaikan secara lisan saja tanpa mempraktekkan ataupun tanpa adanya media, misalkan adanya media leaflet 7 langkah mencuci tangan, nah, misalkan seperti itu, mungkin bisa difahami, tapi dengan adanya media itu dapat memperjelas seperti itu. Jadi pas ketika kita sudah melakukan penyuluhan dan si audiens ataupun juga orang yang kita berikan informasi itu pulang, ada media untuk merecall atau mengingat dari informasi atau pesan yang kita berikan, seperti itu. Media pembelajaran, nah ini menurut Noto Atmojo tahun 2005, media adalah alat peraga dalam promosi kesehatan. Dapat diartikan sebagai alat bantu. Nah, alat bantu untuk promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa atau dicium untuk memperlancar komunikasi dan penyebar luasan informasi. Nah, ada poin penting mengapa alat bantu ini dapat dilihat, didengar, diraba ataupun rasa dapat memperlancar komunikasi dan penyebar luasan informasi. Karena memang
seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ketika kita menyampaikan secara lisan berarti hanya orang tersebut hanya mendengar informasi saja atau hanya menggunakan satu indera saja. Tapi ketika kita menyodorkan gambar, nah dia sudah menggunakan dua alat indera. Semakin banyak alat indera yang dipergunakan, maka penyebaran informasi itu lebih mudah difahami. Nah, jadi contoh misalkan kita ingin melakukan pembelajaran tentang mencuci tangan. Kita hanya menyampaikan secara lisan saja. Jadi orang hanya mendengarkan saja. Tanpa kita melakukan, kita mempraktekkan. Nah, kalau kita mempraktekkan berarti orang tersebut melihat. Nah, ketika kita juga mengikut sertakan seseorang tersebut untuk melakukan proses mencuci tangan, nah maka dia juga ikut merasakan seperti itu. Nah, prinsipnya adalah semakin banyak panca indera yang dipergunakan, komunikasi penyebarluasan informasi ini akan semakin cepat atau semakin mudah difahami seperti itu. Oke, macam-macam media pembelajaran. Penggolongan media pembelajaran menurut Gerlach dan Early yaitu ada beberapa macam, mulai dari gambar diam, gambar gerak, rekaman suara, televisi, benda hidup, simulasi model, instructional program atau CAI, atau computer assisted instruction gitu. Jadi ada banyak ya, yang intinya juga mengikut sertakan panca indera yang kita miliki seperti itu. Nah, secara umum sederhananya media dibagi menjadi 4, yaitu media cetak, elektronik, online, dan media luar ruangan. Kalau yang cetak misalkan seperti flyer, leaflet, booklet, flip chart, poster, dan lain sebagainya. Nah, itu yang umum dipakai karena selain murah juga mudah dibuat dan juga didapatkan. Nah, seperti itu. Kalau media elektronik, nah ini biasanya cukup mahal ya, karena memang lebih kompleks ya, audio visual. Jadi ada gambar dan juga ada suara, nah, kayak gitu. Jadi membutuhkan biaya gitu. Contohnya misalkan televisi, radio, video, film, kaset, CD dan juga VCD. Dan yang ketiga, nah ini yang yang zaman sekarang sudah booming dan juga sudah banyak digunakan, yaitu media online. Bisa berupa web, blog, medsos dan lain sebagainya. Itu juga bisa dijadikan media. Yang keempat yaitu media luar ruangan. Nah, yang biasanya kita lihat di jalan raya, misalkan seperti papan reklame, spanduk, pameran, banner, dan televisi layar lebar yang biasanya ada di jalan. Nah, dari keempat hal inilah itu bisa menjadikan media pembelajaran. Oke, oleh karena itu media pembelajaran ini sangat penting sekali untuk penyebaran informasi, terutama informasi kesehatan. Nah, apa saja sih media pembelajaran yang baik? Nah, menurut Mulyanto dan Leong tahun 2009 menjelaskan kriteria media pembelajaran yang baik idealnya meliputi 4 hal utama, yaitu yang pertama, kesesuaian atau relevansi. Artinya media pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan belajar, rencana kegiatan belajar, program kegiatan belajar, dan karakteristik peserta didik. Nah, sesuai dan juga relevan. Nah, misalkan kebutuhannya kita sekarang memberikan pembelajaran kepada anak-anak SD. Nah, misalnya seperti itu. Berarti rencana kegiatan belajarnya lebih atraktif atau lebih banyak ke simulasi atau lebih banyak ke permainan seperti itu, dan juga programnya ya yang membuat anak-anak tersebut senang. Dan karena memang karakteristik peserta didik sekolah dasar seperti itu. Nah, gitu. Jadi harus sesuai dan relevan. Begitu juga ketika kita menggunakan media pembelajaran pada orang dewasa yang dengan tingkat pendidikan masih
sekolah menengah atas. Nah, itu juga harus relevan juga dari segi kebutuhan rencana kegiatan belajar dan juga sampai karakteristik peserta didiknya. Tuh, yang kedua yaitu kemudahan. Artinya semua isi pembelajaran melalui media harus mudah dimengerti, dipelajari atau dipahami oleh peserta didik, sangat operasional dalam penggunaannya. Salah satu contoh misalkan seperti flyer ataupun leaflet. Nah, itu harus mudah dimengerti. Jadi makanya ketika kita melakukan media pembelajaran lebih banyak gambar daripada tulisan. Nah, karena kalau gambar itu mudah dimengerti. Kalau tulisan atau semakin banyak tulisan biasanya orang bosan untuk mengerti dan mempelajari dari media yang diberikan seperti itu. Yang ketiga, nah ini yang juga yang penting, menarik. Nah, kalau tidak menarik maka media pembelajarannya tidak berhasil. Nah, artinya media pembelajaran harus mampu menarik walaupun maupun merangsang perhatian peserta didik baik dari segi tampilan, pilihan warna maupun isinya. Nah, makanya ketika kita misalkan melakukan presentasi, kita melakukan promosi kesehatan dan sebagainya, dari segi PowerPoint-nya saja ya juga harus menarik juga, tampilannya, slide-nya dan sebagainya. Terus juga dari cara kita menyajikan, menyampaikannya itu juga harus menarik atau interaktif atau komunikatif seperti itu. Nah, yang paling penting di sini adalah yang keempat, kemanfaatan. Nah, kalau sudah sesuai, sudah mudah, sudah menarik tapi tidak bermanfaat ya sama saja bohong. Jadi kemanfaatan artinya isi media pembelajaran harus bernilai atau berguna dan mengandung manfaat bagi pemahaman materi pembelajaran serta ketidakmubaziran atau sia-sia, apalagi merusak peserta didik. Jadi diharapkan nanti ketika kita sudah selesai melakukan promosi kesehatan, orang itu pulang, nah ada manfaat yang bisa didapat. Nah, kalau di kesehatan kan ada perubahan perilaku, misalkan seperti itu. Yang pertama dia jarang mencuci tangan, akhirnya mencuci tangan. Yang semula dia MCK di sungai misalkan, nah sudah tidak melakukan MCK di sungai. Atau yang semula dia buang sampah sembarangan sudah tidak membuang sampah sembarangan. Jadi bermanfaat bagi orang yang mendapatkan informasi. Nah, yang manakah media pembelajaran yang baik itu? Nah, mari nanti kita berdiskusi. Nah, nanti di e-learning silakan ataupun di kolom komentar di video ini bisa Anda sampaikan yang manakah media pembelajaran yang baik itu. Nah, karena seperti ini, dari penelitian yang banyak dilakukan itu sudah menyampaikan bahwa audio visual itu sangat efektif daripada media pembelajaran yang lain atau media yang menggunakan audio visual. Nah, maksudnya itu sangat efektif. Nah, tapi apakah itu benar atau tidak? Ya, kita coba cari literaturnya bersama-sama kayak gitu. Jadi silakan nanti Anda resume di kolom komentar tentang data media pembelajaran yang baik itu seperti apa. Jadi itu saja dari saya tentang media pembelajaran. Nah, nanti kita akan lanjut pada video faktor-faktor yang mempengaruhi promosi kesehatan. Apa saja. Nah, nanti silakan cek di e-learning. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.